Halo kawan, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua. Kali ini masih tentang alur cerita film. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film Munafik 1. Film Munafik 1 adalah sebuah film horor yang berpadu religi dari Malaysia yang disutradarai oleh Syamsul Yusuf. Film ini dirilis pada tanggal 25 Februari 2016, sedangkan sequelnya yaitu Munafik 2 dirilis pada 30 Agustus 2018 di bioskop Malaysia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Film ini berhasil mengumpulkan 9 nominasi di Festival Film Malaysia 2016 dan menjadi film terlaris tahun 2016. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Ini dia cerita film Munafik. Dan untuk yang baru nonton atau baru melihat channel ini, mohon dukungannya dengan cara like channel ini, share dan subscribe channel ini. Supaya apa? Ya supaya tambah semangat dong buat alur filmnya. Oke deh, mari kita let's go. Film Munafik menceritakan tentang seorang praktisi medis muslim yang tidak melanjutkan pekerjaannya setelah kematian istrinya yang belum ia terima. Lalu semua terungkap setelah ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Maria. Ini orangnya. Salah. Maksudnya yang ini. Film Munafik berkisah tentang kehidupan Adam yang diperankan oleh Syamsul Yusuf. Dan ini orangnya. Ia berubah 180 derajat setelah ditinggal mati oleh istrinya akibat kecelakaan. Tragedi itu meninggalkan luka yang mendalam hingga Adam tidak bisa melupakan dendam kepada pelaku tabrak lari yang menewaskan istrinya itu. Adam yang sebelumnya dikenal taat beragama dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang kesurupan, perlahan mulai hilang keyakinan pada agamanya. Kuatkan iman kau. Sejak aku kenal kau, kau ni bukan jenis pemarah, pendendam. Apa ni dah? Aku ni kawan rapat kau. Aku sayang kat kau dah. Kau pun tahu kan, hati kita ni berbolak-balik. Iman kita ni kadang turun, kadang naik. Kita kena berjaga-jaga. Kena baca hati. Buangkan sifat dendam, kuangkan sifat marah. Maafkan sudahlah dah. Tak, aku takkan maafkan, Mai. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sebenarnya dia mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Assalamualaikum, Imam. Sampai suatu waktu, ia diminta bantuan untuk mengeluarkan roh jahat dalam tubuh seorang perempuan yang bernama Maria. Adam sempat menolak permintaan itu, InsyaAllah, saya datang. tapi Adam tak ada pilihan lain. Adam pun membantunya, walaupun banyak hal misterius yang terjadi di sana. Namun iblis pengganggu Maria terlalu kuat, sehingga temannya harus berhenti membacakan doanya. Meski sempat mengalami kesulitan, roh jahat yang bersemayam di tubuh Maria akhirnya berhasil dikeluarkan. Setelah itu, Adam pun pulang. Di tengah jalan, Adam diberi kabar oleh temannya bahwa Imam Ali yang dikenal sebagai imam terpandang di desa tersebut
ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Dan tak hanya itu, salah seorang warga bernama Usman yang dibintangi oleh Rajib Salimin juga dikabarkan menghilang tanpa jejak dari rumahnya. Dan tak hanya itu saja, Adam pun dibuat frustasi oleh anaknya yang menurutnya hanya menyusahkannya saja. Dan di tengah hati yang penuh amarah, tanpa sadar atau teling, si Adam menggusur atau menyeret jasad istrinya untuk dibawa ke hadapan anaknya. Gelo itu si Adam. Dan si karpetnya ternyata si penguk Adam hanya mimpi. Gelo aing seruas, ternyata mau ngimpi dak. Dan keesokan harinya, setelah pulang dari masjid, Adam pun pulang ke rumah. Baru saja sampai rumah, suami Maria menunggunya dan terjadi perdebatan. Ya, tahu sendirilah laki-laki gimana. Suami Maria menyangka Adam selingkuh dengan istrinya karena Maria yang entah apa yang diceritakannya pada suaminya sampai marah kepada Adam. Dan dicekiklah si Adam. Untung aja bapaknya Adam ada. Lalu Adam pun masuk ke rumahnya. Lalu Adam ngobrol bersama ayahnya. Tiba-tiba Adam dihubungi bahwa polisi sudah menemukan Pak Usman yang hilang. Tak selang berapa lama, Adam pun sampai di rumah Maria. Di situ ada Maria dan kakaknya. Lalu Adam meminta izin untuk masuk ke kamarnya Pak Usman. Dan ternyata Pak Usman tidak ada di kamar. Keluarlah si Adam dan ngomong ke Maria dan kakaknya bahwa Pak Usman tidak ada di kamar. Lalu kakak Maria bertanya, apa yang dibawa Ustadz Azam? Ustadz Azam pun kaget. Lalu dia melihat apa yang dia bawa. Cueng. Ternyata yang dibawa batu nisan guys, bukan peci sekarang mah. Tak hanya itu saja, Adam pun ditelepon, dan yang menelpon itu kakaknya Maria. Tasya itu terus yang di depannya siapa guys? Lalu Adam menoleh ke depan, ternyata tidak ada orang. Jebret, ternyata mati lampunya guys. Rinding gue di sini liatnya. Ternyata Adam langsung menemui kakak Maria di rumah sakit. Ustadz Adam marah kepada kakaknya Maria yang ternyata menyimpan jimat di rumahnya, yang alasannya untuk melindungi keluarganya. Singkat cerita, setelah itu Maria menghubungi Ustadz Adam untuk meminta tolong. Dan Adam pun berangkat menemui Maria. Sesampainya di tempat, mereka berdua hanya berputar-putar di lokasi tersebut. Dan Ustadz Adam ada yang menyeretnya hingga kepalanya terbentur. Hal tak terduga pun terjadi. Ternyata Maria melompat dari atas gedung. Lalu Ustadz Adam langsung mendekati Maria. Di akhir-akhir hidupnya, Maria mengatakan sesuatu yang membuat Ustadz Adam terdiam. Ternyata kecelakaan tabrak lari yang dialami oleh Ustadz Adam dan istrinya, yang menewaskan istri Ustadz Adam adalah Maria. Edan tuh guys. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata Pak Usman sudah ada di belakangnya Adam. Sekarang terkuaklah fakta bahwa Pak Usman lah dibalik semua ini. Orang yang dikiranya baik, ternyata dia telah bersekutu dengan jin dan telah melakukan perjanjian dengan jin untuk menghancurkan orang-orang yang beriman di kampungnya. Berantemlah mereka ini guys. Gak tahu tonjok-tonjokan apa gimana, tahu-tahu keluar darah semua guys.
terbanglah si Adam ini. Kirain si Adam yang mau kalah, ternyata Usman tersambar geledeknya sampai tutung barangnya, dan Pak Usman pun meninggoy. Tak lama kemudian ayahnya Adam datang ke lokasi dan menceritakan semuanya. Ternyata selama ini anak Adam yang bernama Amir itu sudah meninggal karena kecelakaan yang menimpa dirinya beberapa waktu yang lalu. Adam tak menyangka bahwa dirinya telah kehilangan kedua orang yang dia sayangi. Adam baru tersadar dan ia merenungi semuanya, bahwa selama ini dia berhalusinasi karena anak yang dia sayangi sudah tiada. Di akhir video Adam berlari ke tanah lapang untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilapan-kehilapan yang telah ia lakukan. Dan film pun the end. Bagaimana untuk kawan semua? Apakah film ini menarik? Oh iya, jangan lupa juga tonton video pun juga ya guys ya. Kami sangat menyarankan Anda menonton full filmnya agar dapat sensasi horor dan religinya. Yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video yang sesederhana ini. Yang sudah share, like, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat membuat video-video alur cerita lainnya. Untuk keseluruhan film ini, horornya juga dapat dan jump scare-nya juga kita menyaksikan. Dan yang paling penting, makna yang kita dapat. Sehebat-hebatnya iblis jika kita selalu taat dan percaya hanya kepada Allah. Percayalah, Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Edan. Nggak usah tepuk tangan, nak. Emang aing japati. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Bila ada kata-kata yang kurang pas atau yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bersama istri yang menemani pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.